شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah, para peserta i'tikaf yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga pendengar radio lain, juga para pemirsa TV manapun, serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita masih melanjutkan membantah syubhat. Salah satunya adalah kenapa iblis yang sudah terusir dari surga bisa masuk lagi dan menggoda Adam dan Hawa. Padahal ketika oleh Allah ditegur, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qal ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, qal fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Allah bertanya, apa yang menghalangimu dari sujud ketika aku perintahkan? Dia menjawab, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Langsung saat itu iblis sendirian diusir, fahbit minha, turun kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak layak bagi kamu untuk bertakabur di surga tersebut. Iblis terusir sendirian, Adam dan Hawa masih di surga. Lalu Allah menyatakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Kenapa iblis bisa masuk lagi? Ada beberapa jawaban. Fajawabuhu min wujuh. Yang pertama, annahu ukhrija minha wa muni'a min dukhuliha ala wajhil sukna wal karamah wa ittikhadhiha daron. Iblis dikeluarkan dari surga dan dilarang masuk lagi dalam rangka mau menetap, mau menjadi penghuni, mau mengambil surga itu sebagai tempat tinggalnya. Itu nggak bisa, nggak boleh, itu dilarang. Famin aina lakum annahu muni'a min dukhuliha ala wajhil ibtila wal imtihan li Adam wa zawjih. Dari mana kalian mengetahui bahwa iblis dilarang masuk dalam rangka menggoda, dalam rangka menguji kepada Adam dan istrinya? Jadi tidak boleh masuk kalau mau menetap. Kalau umpamanya tidak untuk menetap, dalam rangka menggoda, membujuk Adam dan Hawa, maka tidaklah terlarang. Ini yang pertama. Jawaban atau kemungkinan yang kedua adalah, ini kata Imam Ibnu Qayyim ya,
annahu kana yadanu minas sama fayukallimuhuma wa la yadkhulu alaihima darahuma. Bahwa posisi iblis saat itu dekat dengan langit, dekat dengan surga, tapi di luarnya. Lalu berbicara kepada Adam dan Hawa tanpa memasuki surga tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, annahu la'allahu qama 'alal bab fanadahuma wa qasamahuma wa lam yalijil jannah. Iblis berdiri di pintu, kemudian berseru, berteriak kepada Adam dan Hawa dan bersumpah. Sumpahnya untuk menguatkan bujukannya dan tidak masuk ke dalam surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang disinggung tadi. Wa qad ruwiya annahu arada ad-dukhul alaihima famana'athu al-khazanah fadakhala fi famil hayya hatta dakhalat bihi alaihima wa la yash'ur al-khazanatu bidzalik. Telah diriwayatkan, ada sebuah riwayat. Kalau disebutkan ruwiya dengan fi'il yang majhul, fi'il majhul itu kata kerja pasif, ruwiya, diriwayatkan. Di dalam ilmu mustalahul hadis disebut sigat tamrid, bentuk kata tamrid. Tamrid itu yang menunjukkan bahwa riwayat ini mengandung penyakit, mengandung cacat, alias dhaif. Jadi kalau para ulama dalam kitabnya tanpa menjelaskan sahih atau dhaifnya hadis menyatakan ruwiya, berarti sudah dhaif. Kalau rawa itu sahih. Karena mungkin dalam pikiran mereka ya pembacanya itu ahlul ilm. Tidaklah ada yang membaca kitabnya kecuali yang faham mustalahul hadis. Para asatidz, para ulama yang lain. Kalau orang awam nggak akan tahu. Diriwayatkan bahwa setan ingin masuk ke dalam surga menemui Adam dan Hawa, tapi dicegah oleh penjaga surga. Maka masuklah iblis itu melalui mulut ular yang masuk ke sana. Ular itu masuk ke surga menemui Adam dan Hawa tanpa disadari oleh penjaga surga tersebut. Kalau para ulama tersebut setelah mengemukakan beberapa jawaban tadi berkata, wa mimma yadullu ala annaha jannatul khuldi bi'ainiha annaha ja'at ma'rifatan bila ta'rif fi jami'il mawadhi'. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam itu adalah surga yang abadi adalah bahwa setiap menjelaskan lafaz surga dalam ayat atau hadis itu memakai lam ta'rif, memakai alif lam, disebut li ta'rif. Artinya kata yang dimasuki alif lam itu disebut ma'rifat. Sudah tertentu surga itu ya surga yang nanti akan dimasuki pada hari kiamat, bukan surga lain gitu. Di semua ayat yang maknanya surga tempat kembalinya orang mukmin di hari kiamat. Contoh Al-Baqarah 35, uskun anta wa zaujukal jannah. Ada alif lam al-jannahnya. Bukan surga yang lain. Jadi tidaklah surga disebut ketika dalam kasus Adam kecuali memakai alif lam.
Dan itulah surga yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya secara gaib. Maksudnya secara gaib itu surga itu gaib dalam pandangan kita sekarang ini. Entah ada di mana gitu, yang jelas di atas langit. Gaib. Maka al-jannah menjadi isim alam bagi jannah. Maka surga tempat kembalinya nanti itu menjadi isim alam atau sebutan khusus. Karena adanya alif lam. Padahal ada padahalnya nih. Makna asal dari jannah itu sendiri kan bustan. Bustan itu apa? Taman atau kebun yang ada buah-buahannya, ada bunga-bungaannya. Seperti itu, seperti Madinah disebut At-Tayyibah. Madinah secara bahasa apa artinya? Mantiqah, kota. Bandung juga disebut Madinah. Ana askunu fi Madinati Bandung. Aku tinggal di kota Bandung. Madinah itu artinya kota. Tapi kalau umpamanya sudah masuk alif lam al-Madinah, maksudnya kota Madinah. Yang nama lainnya Yathrib, nama lainnya Thayyibah, seperti itu. Jannah makna umumnya adalah bustan atau taman. Tapi kalau pakai alif lam al-jannah artinya ya surga. Bahasa kitanya surga. Kalau taman di kita kan tidak disebut surga ya. Jadi al-jannah maknanya surga. Kalau jannah tanpa alif lam dengan tanwin jannatan itu maknanya taman secara umum, tapi kalau al-jannah maksudnya surga. Adapun kalau umpamanya jannah dengan makna taman itu diungkap dalam lafadz atau bentuk kata yang nakirah. Nakirah itu umum tadi. Jannatun sebuah taman. Kalau al-jannatu, taman itu maksudnya surga. Contoh dalam surah Al-Kahfi ayat 32 Allah menyatakan tentang Allah memberikan perumpamaan tentang dua laki-laki. Terus li ahadihima jannataini min a'nab. Salah satu di antara dua laki-laki itu punya jannatain, dua taman, dua kebun min a'nab, kebun-kebun anggur. Jannatain di sini tidak memakai alif lam. Oleh karena itu maknanya adalah kebun. Atau kalau tidak disertakan alif lam, kalau tanpa alif lam kadang-kadang diqayyid dengan idhofat. Idhofat itu disandarkan. Seperti masih dalam surah Al-Kahfi. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa engkau ketika masuk ke kebunmu, jannataka di sini kebunmu, kebun si pemilik ini, kenapa tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah? Teguran kepada pemilik kebun yang masuk ke kebun itu cuek saja. Atau kadang dikoyid dengan siyaqo. Siyaq itu konteks kalimat yang menyatakan bahwa surga yang disebut di dalam ayat atau kalimat tersebut walaupun pakai alif lam bukan jannah yang disebut walaupun pakai alif lam bukan yang di surga tapi kebun. Contoh dalam surah Al-Qalam ayat 17.
Allah menyatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun. Sesungguhnya kami menguji mereka. Inna balawnahum, menguji di sini mengazab. Kami mengazab mereka. Mereka maksudnya penghuni sebuah kebun yang sudah ditanam tinggal panen gitu. Sudah dilihat tuh, wah ini sudah matang, sudah saatnya dipanen. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sebagaimana kami mengazab para pemilik kebun. Al-jannah di sini kebun, bukan surga. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memanen esok paginya. Wala yastathnun, tapi mereka tidak istisna. Istisna itu mengatakan apa? Insyaallah. Kalau takbir Allahu Akbar, kalau tasbih subhanallah. Kalau mengatakan insyaallah apa? Istisna. Mereka tidak mengatakan insyaallah. Esoknya, malam harinya sebelum mereka panen, masuk tuh angin topan, hancur berantakan gitu ya. Makanya efek besar dari insyaallah itu luar biasa. Kemarin sudah diterangkan perkataan Nabi Sulaiman, aku akan menggilir seluruh istriku dalam semalam dan aku berharap istriku semua hamil, melahirkan anak laki-laki, lalu aku akan bentuk pasukan apa? Kavaleri, pasukan berkuda yang dahsyat. Tapi tidak mengatakan insya Allah. Kata Nabi SAW, demi Allah kalau dia mengatakan insya Allah, pasti hamil, pasti melahirkan anak laki-laki 100 orang tuh. Masing-masing satu istri satu, jadi 100 istri 100 anak. Nah ini juga begitu, tidak insya Allah. Akhirnya panennya hancur oleh angin tofan. Ingat kisah Ya'juj dan Ma'juj? Setiap hari menggali ya agar bisa keluar. Pas mau tembus sudah malam, udah besok lanjutkan lagi gitu. Pulang. Ketika pulang Allah tutup lagi lubang yang sudah mereka gali, terus begitu. Pada saat nanti Ya'juj akan keluar, si pemimpinnya menyatakan kita stop sampai sini, pulang, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Tuh. Ketika pakai insya Allah, si lubang yang sudah digali itu tidak ditutup lagi oleh Allah. Besoknya tinggal melanjutkan, bres, jebol, baru pada keluar. Tuh. Jangan anggap enteng insya Allah ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebut jannah. Di dua surat Al-Kahfi menyebut jannah. Tapi jannah di sana maknanya apa? Bukan surga, tapi sebuah kebun atau taman di dunia. Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip beberapa ayat tadi, fahadha siyaq wa taqyid yadullu ala annaha bustanun fil ard. Konteks kalimat dalam ayat-ayat tadi dan qayyid yang dijelaskan dalam ayat terakhir menunjukkan bahwa jannah di sana maksudnya adalah kebun di dunia. Adapun surga selalu al-jannah dengan makna surga selalu memakai alif lam. Qalu, para ulama berkata, wa aidan fa innahu qad ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah ala anna al-jannah wan nar makhluqatan. Wa qad tawataratil ahadits anin nabi alaihi salatu wasallam bidzalik. Telah sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka dua-duanya sudah diciptakan, sudah ada loh. Kalau orang-orang yang menyatakan bahwa surga yang ditempati Adam itu
bukan surga yang nanti akan ditempati. Mereka menyatakan surga yang akan ditempati itu belum ada, belum tercipta, nanti diciptakannya. Tapi sepakat Ahlus Sunnah surga neraka sudah ada berdasarkan hadis yang mutawatir dalam masalah ini. Mutawatir maknawi bukan lafzi. Arti mutawatir maknawi itu hadisnya berbeda-beda gitu lafadznya, tapi temanya satu tentang surga dan neraka dan jumlahnya banyak. Secara makna hadis ini secara mutawatir menunjukkan surga dan neraka sudah ada walaupun lafadznya berbeda-beda. Kalau mutawatir lafzi, lafadznya sama, semuanya menyatakan itu hadis benar itu. Seperti hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu mutawatir lafzi. Hadis tentang surga dan neraka sudah ada mutawatir, di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Apabila salah seorang di antara kalian mati, masuk ke alam kubur, itu akan ditampakkan kepada orang itu tempat tinggalnya nanti di akhirat setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, akan diperlihatkan surga kepada dia. Kalau dia ahli neraka, akan diperlihatkan tempat duduknya di neraka, tempat tinggalnya di neraka, sampai dikatakan hadza maq'aduk, ini tuh tempat tinggalmu nanti. Sampai nanti Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Selama belum kiamat, kamu di alam kubur dulu. Sehingga orang-orang yang soleh di alam kubur setiap pagi dan petang kan melihat surga itu tempat duduk. Saya kira-kira greget enggak tuh? Greget, ingin segera ya melihat istananya yang megah, hartanya emas dan perak, wildan-wildannya yang seperti mutiara yang berkeliaran, plus istrinya nunggu di sono tuh. Kan istrinya masih hidup di dunia, mungkin nikah lagi. Ini mah istri siapa? Bidadari surga. Gerget gak kira-kira tuh? Gerget banget tuh. Di antara antum yang sudah pernah, yang sudah laku, pernah mengalami apa? Pengantin baru. Itu ketika si suami itu pergi, ada keperluan keluar rumah, walaupun di dalam kota, apalagi keluar kota, walaupun hanya jam-jaman, apalagi berhari-hari, apalagi keluar ke pulau, apalagi keluar negeri. Hak pengantin baru, istrinya ditinggal di rumah. Dah pikiran dia tuh di rumah terus tuh. Gerget. Kebayang-bayang istrinya. Padahal hanya bayangan lamunan. Ini diperlihatkan loh. Wallahu alam bagaimana cara memperlihatkannya tidak diterangkan. Mungkin seperti TV, wallahu alam. Tapi diperlihatkan. Maka ahli surga selalu berdoa, Allahumma ajil qiyamas sa'ah likai arji ila ahli wa mali. Ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat agar aku bisa segera kembali menemui istriku dan hartaku tuh di surga gitu. Sementara calon ahli neraka di alam kuburnya sudah diperlihatkan neraka yang dahsyat, dia berdoa, Allahumma Rabbi la tuqimis shalah, la tuqim yaumal qiyamah. Ya Allah, Allahumma la tuqim qiyamas. Ya Allahumma la tuqim
La tuqimis sa'ah. Allahumma la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau jadikan kiamat, jangan jadikan kiamat. Walaupun di alam kuburnya dia menderita karena disiksa di alam kubur, tapi tibatan. Apa tibatan teh? Daripada di neraka lebih dahsyat, mending di sini. La rabbi la tuqimis sa'ah, la rabbi la tuqimis sa'ah. Dua-duanya berdoa dengan isi doa yang bertolak belakang. Kata orang mukmin mah segerakan, kata orang yang durhaka mah jangan jadikan kiamat. Pertanyaan, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang durhaka? Salah, dua-duanya nggak ada yang dikabul. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka. Sudah ditentukan, enggak. Itu mah hanya ekspresi ungkapan saja, gitu ya. Di sini menunjukkan surga dan neraka sudah terlihat oleh para penghuni kubur. Juga dalam Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, ikhtasamatil jannatu wan nar. Surga dan neraka bertengkar. Bukan garlut, umpama neraka melemparkan api, bukan, berdebat gitulah, parea-rea omong. Artinya saling berhujjah. Faqalatil jannah, maka berkatalah surga, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kenapa ya tidak ada yang memasuki aku kecuali orang-orang yang lemah, para fuqara, para masakin, para du'afa, dan orang-orang saqatnya. Saqat itu orang-orang yang status sosialnya rendah. Berkata neraka, mali la yadkhuluni illal jabbarun wal mutakabbirun. Ya Allah, kenapa yang memasuki aku itu tiada lain kecuali para penguasa, orang-orang takabur. Makanya jangan terlalu berkecil hati ketika kita menjadi kaum du'afa. Tuh penghuni surga itu kaum du'afa. Dan jangan berbesar hati, wah saya mempunyai kuasa, punya uang yang sangat banyak, kekayaannya melimpah, bro di juru, bro di pantok, ngalaya di tengah imah lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Kata neraka, tuh penghuni aku tuh kayak begitu. Maka berfirmanlah Allah kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku. Aku mengasihi siapa saja yang aku kehendaki dengan dirimu. Berkata Allah kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Engkau azabku, aku azab hambaku yang aku sukai melalui dirimu. Kalau surga dan neraka, ada dialog antara surga dan neraka dengan Allah, menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Dalam kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, juga Musnad Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, arsala Jibril ilal jannah." Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, berarti sudah tuh. Allah utus Jibril untuk pergi ke surga. Kata Allah, "Idhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha." Kamu pergi ke surga, lihat, survei itu. Dan lihat juga apa yang telah aku siapkan bagi calon-calon penghuni surga. Fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha. Pergilah Jibril.
Melihat surga juga melihat isinya. Apa yang sudah Allah siapkan untuk calon-calon penghuni surga. Dan hadis ini walaupun tidak tuntas sampai selesai, tapi sudah menjadi dalil bahwa surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan. Juga dalam Sahihain tentang hadis Isra, di antara penggalan hadis tentang Isra berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma rufi'at li sidratul muntaha. Fa idza waraquha mithlu adhanil filah wa idza nabquha mithlu qilali hajar wa idza arba'atu anhar. Al-zahiran naharan zahiran wa naharan batinan." Lalu aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon besar, pohon bidara, sidrah. Sidr, tahu sidr? Pernah lihat pohon bidara apa belum? Pernah? Mau lihat? Ada nih di belakang masjid ini, pohon bidara. Ya besok setelah beres i'tikaf. Nanti bukan besok setelah beres. Sidrah. Al-Muntaha itu puncak. Disebut Al-Muntaha sebab menurut sebagian ulama itu puncak antara batasan naik turunnya seluruh urusan kepada Allah di sana. Sebab dalam ayat dikatakan, setelah Allah menyatakan Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari kemudian istiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Turun dan naiknya sesuatu, segala sesuatu ke langit itu batasannya di Sidratul Muntaha. Tidak bisa melewati itu. Baik itu umpamanya amal soleh dan seterusnya, doa dan seterusnya, ruh yang setelah dicabut dibawa ke langit dan seterusnya. Aku diangkat ke Sidratul Muntaha, maka tiba-tiba daun-daun pohon sidrah itu seperti kuping gajah, seperti telinga gajah. Dan buahnya seperti gentong hajar. Hajar itu nama sebuah kota, nama sebuah negeri. Yang wallahu alam saya belum pernah melihat gentong hajar ini kayak gimana. Dan tiba-tiba di sana ada 4 buah sungai. 2 sungai yang zahir dan 2 sungai yang batin. Yang zahir artinya yang nampak, kelihatan alirannya. Yang batin artinya tidak nampak kemana dia mengalir. Fakultu, aku bertanya kepada Jibril, ma hadza ya Jibril, apakah ini wahai Jibril? Sungai ini sungai apa? Dijawab, amma naharan zahiran fanil wal farrat. Adapun sungai yang nampak, yang kelihatan itu adalah 2 sungai yang ada di dunia, Sungai Nil dan Sungai Efrat di Mesir. Adapun wa amal batin fanaharon fil jannah. Adapun 2 sungai yang batin maka itu adalah 2 sungai di surga. Dan ini menunjukkan surga itu sudah ada. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj itu diterangkan sepintas dalam surah An-Najm tadi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basara wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali tersebut.
Di saat tersebut, bukan kali sungai. Di saat tersebut, yaitu saat ketika Mi'raj. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Sudah ada tuh ketika Nabi Mi'raj, surga ma'wa sudah ada. Sudah kelihatan, dijelaskan dalam ayat ini, dan Nabi SAW dalam banyak hadis memasuki surga itu. Sudah ada. Sebagaimana hadis nanti akan dicerangkan. Juga dalam hadis lain masih tentang Isra, thumma udkhiltul jannah, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza janabidul lu'lu wa idza turabuha al-misk. Ternyata kerikil-kerikilnya itu terdiri dari mutiara-mutiara. Dan tanahnya itu minyak kasturi. Dalam Sahih Bukhari lebih detail lagi dari Anas radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, id ana bin nahrin, hafatahu qubabud durril mujawwaf." Ketika aku sedang berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku menemukan sebuah sungai. Di kedua tepinya itu ada kubah-kubah dari mutiara-mutiara yang berongga. Qultu, aku berkata, ma hadza Jibril, ini apa? Sungai ini sungai apa, wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk. Ini adalah al-kautsar yang Allah sudah akan berikan kepadamu. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, al-kautsar. Ini sungai, nama sungai. Fadarabal malaku biyadihi, maka malaikat itu memukulkan tangannya ke tanah surga. Fa idza tinuhu miskun adfar. Tiba-tiba tanahnya itu mengeluarkan aroma minyak kasturi yang sangat wangi. Ini menunjukkan surga itu sudah ada. Dalam Sahih Muslim, ketika menerangkan salat kusuf. Salat kusuf itu salat apa? Gerhana matahari. Waktu itu terjadi gerhana matahari total ya. Sampai dunia gelap saat itu. Dan kejadian gerhana matahari itu berbarengan dengan wafatnya siapa? Ibrahim, putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat husnudzon tapi salah. Saking sedihnya Nabi SAW, alam pun turut bersedih sampai terjadi gerhana ya. Oleh Nabi SAW dibantah bahwa terjadinya gerhana itu nggak ada kaitan dengan kematian atau kelahiran seseorang. Kalau oleh orang, dan ini hadis ini membantah sebuah golongan di kalangan umat Islam yang disebut, ini sebutan dari saya aja, golongan cocokologi. Artinya suka mencocok-cocokkan satu kejadian dengan kejadian lain, lalu berhujjah dengan ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak akan menciptakan segala sesuatu sia-sia. Ini pasti ada hubungannya. Kenapa ini begini? Kenapa nggak ada sesuatu kejadian yang kebetulan nggak ada? Ini sudah Allah atur gitu ya. Pasti ini berkaitan dengan itu dan itu berkaitan dengan ini, kan gitu ya. Hadis ini membantah. Persis wafatnya Ibrahim terjadi gerhana. Kalau oleh orang kelompok apa tadi? Cocolok kompor, sosiologi, pasti akan dikaitkan. Ini kejadian pas banget tuh.
Tapi dibantah oleh Nabi SAW. Nggak ada kaitan, kebetulan saja. Mana kebetulan bukan tidak ditakdirkan oleh Allah. Cuma Allah mentakdirkan kejadian itu bersamaan, tapi nggak ada hubungan. Jangan dihubung-hubungkan. Jangan dicocok-cocokkan. Sehingga jadi cocolok kompor. Lalu Nabi SAW melakukan sholat kusuf. Salat gerhana. Salat gerhana berapa rakaat? 4 rakaat di dalam 2 rakaat. Liar kumaha eta. Dalam 1 rakaat ada 2 kali berdiri dan 2 kali ruku, 2 baca Fatihah, 2 surat, ya. Jadi takbir dulu, baca Fatihah dan surat yang panjang. Terus ruku. Setelah ruku bangkit lagi, baca Fatihah lagi dan surat lagi yang panjang, tapi tidak sepanjang tadi. Terus ruku lagi. Terus tidak lagi, ya biasa, lalu sujud. Di rakaat kedua juga begitu. Makanya Aisyah menyatakan Nabi melakukan sholat 4 rakaat di dalam 2 rakaat. Sampai ada yang pingsan, saking lamanya di kalangan jamaah para sahabat. Saking lamanya. Kalau kita mah sudah nyorocot tuur. Nyorocot itu gemetar sudah. Nah, ketika sholat ja'ala yataqaddamu wa yata'akharu fis sholah. Beliau ya, ketika sholat tuh maju mundur. Bahkan ketika maju menyodorkan tangannya seperti mau mengambil sesuatu, tiba-tiba mundur dengan tiba baranting, tiba paretot, dengan dengan seperti takut terhadap sesuatu. Thumma aqbala ala ashabi, kemudian seusai sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Kata beliau, innahu uridat alayyal jannah wan nar. Telah ditampakkan ketika tadi sholat kepadaku surga dan neraka. Diperlihatkan. Ketika diperlihatkan surga, faqarabtu minil jannah. Didekatkan surga kepadaku, hatta lau tanawaltu minha qita'an la akhadtuhu. Falau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Sehingga kalau aku bisa memetik salah satu buah di pohon surga itu, pasti akan aku ambil. Seandainya aku berhasil mengambil, aku berikan kepada kalian, lalu kalian memakan dari buah surga itu, tak ada sedikit pun kenikmatan dunia yang tersisa. Enak lagi. Saudara, karena sudah apa? Memakan sesuatu yang super duper enak. Sok dah orang atau sudah ke daging terus ke pedak dan nyengir, ya enggak? Sudah makan merasakan salak pondoh atau salak Bali, terus makan salak galanggang, nyengir. Hasem kesed gitu ya. Gitu. Itulah perumpamaan. Ini apalagi buah surga. Ketika sedang ngarongkong begitu, tiba-tiba berubah, diperlihatkan neraka. Terpontang-panting, Nabi SAW mundur ke belakang. Dan itu menunjukkan surga itu sudah ada. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika menafsirkan sebuah ayat yang terdapat dalam Ali Imran 169 tentang para syuhada. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Kalian jangan coba-coba mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka tetap hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Berkata Abdullah bin Mas'ud, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arash tasrahu minal jannah haitsu sya'at
thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala alaihim rabbuka ittila'an faqal ma tashtahuna syai'a faqal ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannat haitsu syi'na. Ruh atau arwah-arwah para syuhada itu berada di perut burung yang hijau. Di surga itu ada pelita-pelita yang bergelayutan di arsy, bergelantungan di arsy. Si burung hijau tadi berterbangan kian kemari di surga sekehendaknya, semau-maunya. Kemudian thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian burung itu entrep dina pelita apa ya? Hinggap. Hinggap kan bukannya di jendela. Hinggap di apa pelita-pelita yang bergelantungan di arsy tadi. Semaunya aja. Setelah umpamanya puas, terbang lagi ke sana kemari. Fly, benar-benar real fly ini. Lalu Allah Azza wa Jalla melihat mereka sekali. Lalu Allah bertanya, adakah sesuatu yang kalian inginkan? Ditawari itu. Apa jawabnya? Apalagi yang kami inginkan ya Allah, padahal kami bebas berterbangan ke sekian kemari sekehendak kami. Sudah nggak perlu apa-apa lagi. Saking apanya? Menyenangkannya. Saya kebayang ketika kita punya anak kecil usia 3-4 tahun, dibawa ke sebuah taman yang menyenangkan atau main bola kesenangan mereka, jung, senangnya bukan main. Kita tahu nih mau coklat, enggak, mau ini mau itu, cuek dah tuh. Atau bawa anak sekecil itu ke arena bermain yang menyenangkan, ada sosorodotan gitu, yang tinggi, ketawa gitu ya. Ada trampolin di mana mereka bisa loncat-loncat tanpa merasa kesakitan gitu ya. Senang apa suka mereka? Senang dan suka. Dipanggil, ini makan coklat kesenangan kamu. Cuek, dipanggil tengah reret-reret acan. Menoleh pun tidak gitu ya. Saking lalap dengan kesenangan yang mereka rasakan. Ini apalagi kesenangan di surga. Ditawari, ada nggak yang kalian inginkan? Enggak, ini sudah luar biasa. Dan ini menunjukkan surga itu sudah ada karena ruh orang yang mati syahid ke sana. Diperjelas dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ja'alallahu arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anharal jannah wa ta'kulu min thamariha wa ta'wi ila qanadil min dhahabin mu'allaqatin fi dhilil arash falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu may yuballighu anna ikhwanana ana fil jannah nurzaqu laylan li'alla tazhadu fil jihad wa la yankulu anil harab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika saudara-saudara kalian di Uhud gugur, kan di perang Uhud banyak yang gugur, meninggal, Allah menjadikan ruh-ruh mereka berada di perut burung hijau yang bersenang-senang di sungai-sungai surga. Mereka makan buah-buahan surga, terus hinggap di pelita-pelita yang terbuat dari emas yang bergelantungan di arsy. Ketika mereka merasakan nikmatnya rasa makanan, minuman dan yang lain-lainnya, mereka berkata, siapa ya yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia bahwa kita sekarang sedang berada di surga?
agar mereka tidak asal-asalan dalam berjihad, agar mereka ini tidak menghindar dari peperangan. Ternyata balasannya itu kayak gini loh. Mereka berharap ada yang menyampaikan tentang nasib baik mereka di surga. Maka Allah menjawab, ana uballighuhum ankum, aku yang akan menyampaikan ke mereka tentang kondisi kalian. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Enggak. Mereka hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Kira-kira kita kabita enggak dengan nasib mereka? Masya Allah kabita. Semoga Allah mewafatkan kita sebagai seorang syahid. Walaupun tidak perang, niatkan, seandainya ada perang saya akan maju ke medan perang, tapi ingat dengan tulus. Bukan jangan sampai biar beken, biar viral, biar semua akhwat tahu saya mati syahid. Ngapain? Sudah mati. Itu berbahaya bagi nasib kita kalau riak kayak gitu. Ya, bukan surga tapi neraka. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Siapa orang yang meniatkan berperang, siapa orang yang ingin mati syahid, maka Allah akan masukkan dia ke dalam kelompok para syuhada walaupun dia mati di tempat tidur, ya. Dalam kitab Al-Muwatta, sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innaman nasamatul mu'min ta'irun ya'alluku fil jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'athuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruh seorang mukmin, ini bukan ruh yang mati syahid, orang yang mati biasa. Ruh seorang mukmin akan berbentuk burung yang bergelayutan di surga sampai Allah mengembalikan lagi ruh itu ke jasadnya pada hari ketika Allah dibangkitkan. Ini di alam kubur. Jadi ini kondisi mukmin yang soleh, kondisi mukmin yang mati syahid begitu. Ada 5 keadaan orang di alam kubur. Keadaan pertama yang terbaik adalah Ar-Rafiqul A'la. Itu tempatnya para nabi, para rasul. Ar-Rafiqul A'la, satu tempat di alam kubur khusus untuk para nabi, para rasul. Berdasarkan hadis, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Kedua, orang yang mati syahid. Tadi tuh, ruhnya masuk ke perut burung hijau berterbangan di taman-taman surga kian kemari. Ketiga, ruh orang mukmin yang soleh tapi tidak mati syahid, sama berbentuk burung, berupa burung juga dan bergelantungan di surga. Tapi tidak terbang-terbang. Mana yang lebih nikmat, lebih enak? Cuma bergelayutan atau terbang dan entrep tadi? Enak terbang bebas, ya. Itu bedanya. Inilah 3 kondisi alam kubur yang menyenangkan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam 2 di antara kondisi. Yang kedua, yang ketiga, kayak yang pertama nggak mungkin. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Yang 2 ini mungkin. Syuhada atau mukminun solihun. Semoga Allah tidak memasukkan kita ke golongan keempat atau kelima. Golongan keempat adalah usatul mu'minin. Orang mukmin tapi ahli maksiat, mereka mempunyai azab kubur. Dahsyatnya azab kubur dan jenis azab kubur tergantung dosa. Jenis dan kadar dosanya beda-beda. Dan yang kelima, kondisi orang kafir, orang musyrik, mereka mempunyai azab kubur yang jauh lebih dahsyat dari
golongan orang mukmin yang maksiat tadi. Jadi keempat kelima mah jangan ya. 2, 3 aja. Dan jangan berdoa ya Allah masukkan saya ke Ar-Rafiqul A'la. Nggak boleh. Mustahil. Karena kita bukan Nabi. Dalam Sahih Bukhari dikatakan anna Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma tufiya qala Rasul alaihi salatu wasallam inna lahu murdi'an fil jannah. Ketika Ibrahim putra Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya baru 11 bulan, masih menyusui. Siapa ibunya? Ibu Ibrahim siapa? Siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dan itu satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi anak selain Khadijah. Maria Qibtiyah itu memberikan anak Ibrahim, tapi qadarullah. Ketika bayi sudah wafat. Dan hikmahnya besar tuh. Seandainya ada putra Nabi satu aja yang hidup panjang, sigana disembah atunya. Baru mantunya saja sudah ada yang menyembahnya. Siapa mantunya? Ali bin Abi Thalib. Dan cucunya juga Hasan Husain. Dipertuhankan atuh ya. Oleh siapa? Oleh si Syiah. Ahlakahumullah. Kebayang kalau itu putra kandung Nabi SAW, panjang umur sampai dewasa. Itu salah satu hikmahnya. Ketika wafatnya berkata Nabi SAW, inna lahu murdi'an fil jannah. Dia akan ada ibu yang menyusukannya di surga. Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari hadis dari Imran bin Husain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melayat ke surga. Ke neraka dulu, ke surga dulu kata. Aku melihat ke surga, ke dalamnya. Aku melihat kebanyakan penghuninya para fuqara. Lalu aku melihat ke neraka. Ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kita nggak heran karena sudah terbahas bahwa setan pun kalah oleh para wanita dalam hal tipu menipu, ya enggak? Tipu daya setan apa? Lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika menjelaskan wanita, inna kaida kunna azim. Tipu daya kalian itu dahsyat sekali. Itulah athar-athar yang menjelaskan surga neraka sudah ada, sudah diciptakan. Orang-orang yang menyatakan surga yang ditempati oleh Adam itu bukan surga nanti untuk tempat orang bertakwa, itu belum ada, belum diciptakan, tapi surga dunia gitu. Terbantah oleh ini. Kata Imam Ibnu Katsir, wal atharu fi hadzal bab aktsar min an tudhkar. Athar-athar, riwayat-riwayat dalam bab ini lebih banyak daripada jumlah yang bisa disebutkan. Terus kita lihat, beliau menyatakan, wa ammal qaul bi annal jannata wan nar lam tukhlaqa ba'd fa huwa qaulu ahlil bid'ah min dhalalil mu'tazilah wa man qala bi qaulihim wa humul ladzina yaqulun innal jannata allati uhbita minha adam kanat jannatan bisyarqil ard. Adapun pendapat yang menyatakan surga dan neraka belum diciptakan, maka ini ucapan ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang sesat, dari kalangan Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka.
Merekalah orang-orang yang berkata bahwa surga yang dahulu Adam terusir dari sana adalah surga di masyriqil maghrib, di dua masyriq fi masyriqil ard, di dua masyriq bumi. Ada dua masyriq, dua maghrib ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah itu Rabb bagi dua masyriq, dua maghrib. Ada dua timur, ada dua barat. Maknanya apa? Maknanya apa arti masyriq dan maghrib secara bahasa? Maghrib bisa berarti waktu terbenamnya matahari, bisa berarti tempat terbenamnya matahari. Iya. Kalau waktu terbenamnya matahari, wanci maghrib dah sebentar lagi yang selama ini ditunggu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Waktu maghrib. Kalau tempat maknanya barat. Dua tempat terbit dan tenggelamnya matahari adalah utara dan selatan. Matahari itu tidak diam, bergeser ke utara, bergeser ke selatan, gitu ya. Saya nggak tahu bulan apa ada di sebelah utara, bulan apa di sebelah selatan, nggak tahu tuh. Tapi yang jelas kadang-kadang kan matahari itu terlihat sebelah sana terbitnya, kadang-kadang terlihat sebelah sana gitu kan. Dua masyriq, dua maghrib. Kata kalangan Mu'tazilah, surga yang dahulu pernah ditempati oleh Adam lalu Adam terusir adalah surga di dunia. Di dua tempat antara dua-duanya di masyriq, antara dua tempat terbitnya matahari. Bukan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang bertakwa di akhirat nanti. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhil ahadits wa amsaluha taruddu qaulahum. Hadis-hadis yang tadi dan yang semisalnya membantah pendapat mereka. Ya. Inilah bantahan Imam Ibnu Qayyim terhadap orang yang menyatakan bahwa surga yang dahulu ditempati Adam bukanlah surga yang kelak akan ditempati oleh orang-orang bertakwa pada hari kiamat. Cukup penjelasan kita sore hari sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabisallam. Ya, mangga kalau ada yang mau bertanya. Ikhwan dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Saya Pak Yadi dari Jalan Semartan. Kita sebagian umat muslim itu kan ada yang ahli surga tapi yang harus dicelupkan dulu ke neraka. Apakah di alam kubur diperlihatkan antara surga dan nerakanya? Terus apakah ketika diperlihatkan neraka itu bisa mengurangi azabnya ketika di hari kiamat di waktu neraka, bahkan bisa menghapus semua azab-azabnya ketika diperlihatkan azab kuburnya? Kemudian apakah bisa ahli warisnya itu amal solehnya atau zikirnya itu bisa meringankan azab kubur? Karena yang saya tahu zikirnya, istighfarnya ahli waris itu meningkatkan surga. Lalu amalan dahsyat apa yang bisa menghapuskan azab kubur bagi si mayit yang harus diamalkan oleh yang masih hidup? Ya, ahli warisnya. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Afan wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi ada berapa pertanyaan barusan? 3 apa? 4. Aduh. Yang pertama apa? Saya kalau sudah lupa tuh suka poho. Iya. Kalau ada orang ahlul maksiat, dia tidak langsung ke surga. Setelah ditimbang, dosanya itu lebih gede daripada pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu
hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, berarti dosanya lebih berat. Tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi tidak selama-lamanya. Setelah dosanya lunas oleh azabnya, nanti dia diangkat. Kata Syekhul Islam dalam kitab Ahkamu Uswatil Mu'minin, ini bagian dari Majmu'ul Fatawa beliau. Mereka dimasukkan dulu ke dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Lalu badan yang sudah gosong, sudah mengkhawatirkan, itu utuh lagi seperti sedia kala. Lalu baru dimasukkan ke dalam surga. Lalu orang-orang ahli surga yang sudah lebih dahulu menyebut mereka dengan sebutan al-Jahannamiyun, mantan-mantan Jahannam. Nah sekarang orang seperti itu yang dinerakakan dulu, itu ketika di alam kubur yang diperlihatkan surga apa neraka? Neraka. Itu bagian dari azab kubur. Minimal secara psikis stres enggak tuh? Ya pastilah stres ya. Mungkin sudah ngompol duluan ya mungkin. Belum lagi dihajar di alam kuburnya dengan berbagai macam azab kubur sesuai dengan jenis dan kadar dosanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah azab di alam kubur mengurangi dosa dia? Iya, ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Ahkamu Uswatil Mu'minin. Kitab ini sebenarnya sudah diterjemahkan tuh, tinggal terbit, sudah dibayar penterjemah. Nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak terbit. Ada penerbit yang siap, ini orang yang baru, udah kami aja yang menerbitkan. Nggak terbit juga, kami yang bayar. Padahal penerbit yang sudah bonafide sudah siap, jadi hilang. Kasihan yang nerjemahkan. Di dalam kitab itu dikatakan seluruh penderitaan yang dialami oleh orang mukmin dimanapun, baik di alam dunia, musibah-musibah, atau ketika sakaratul maut, penderitaan sebelum ketika sakaratul maut itu menguntungkan orang tersebut. Karena apa? Karena mengurangi dosa. Lebih parah penderitaan ketika sakaratul maut, lebih banyak dosa yang berguguran. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, kalau ada seorang mukmin yang soleh berdosa tapi tidak tobat, Allah beri musibah untuk menghapus dosanya. Dan kalau mau menjelang kematiannya masih ada dosa yang tersisa yang belum ditobati dan belum terhapus dengan musibah, Allah berikan penderitaan ketika sakaratul mautnya. Penderitaan di sakaratul maut itu menghapus seluruh dosa yang tersisa, sehingga ketika mati dia menghadap Allah dengan tidak membawa dosa apapun. Sebaliknya orang kafir, keadilan Allah menyebabkan kebaikan orang kafir dibalas di dunia. Orang kafir ada yang baik? Ada, ramah, menolong orang, berjiwa sosial. Allah balas dengan dunia. Kekayaan, kekuasaan, pangkat, kesenangan di dunia. Kalau pas mau menjelang kematiannya, ada kebaikan yang belum terbayar di dunia, Allah bayar dengan cara dimudahkannya saat kematiannya. Enak saja tersenyum, tenang. Lalu mereka menuliskan di kuburannya RIP, Rest in Peace, istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat padahal babak belur di sana di alam kubur. Sehingga dia mati menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Yang tersisa cuma dosanya, udah dihajar. Jadi penderitaan di alam dunia menggugurkan dosa. Ketika sakaratul maut menggugurkan dosa. Dan ketika mereka diazab di alam kubur mengurangi kadar azab yang harus mereka terima di akhirat. Iya.
azab kubur itu mengurangi dosa mereka. Berdasarkan keumuman hadis, ma asaba al-muslima hamun, ma yusibul muslima hamun wala haznun, dan seterusnya. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim baik keresahan, kesedihan, ya, sampai disebutkan juga nasabun wala saqamun. Kelelahan juga mengurangi dosa. Maka sing banyak olahraga, lari. Mengurangi dosa. Karena itu penderitaan apa bukan? Ya iyalah penderitaan, ngos-ngosan. Terus setelah itu pegel-pegel gitu ya. Selama kelelahannya bukan hasil dari maksiat. Bahkan hatta syaukah, sampai ada sebatang duri yang melukai kulitnya. Itu tidak terbatas di dunia, tapi juga menyangkut penderitaan yang mereka alami di alam kubur. Iya, itu mengurangi dosanya. Itu yang kedua. Ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk menolong orang yang sudah mati di alam kubur? Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz, di dalam kitab itu ada satu bab yang diberi judul Ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi si mayit. Yang jelas tiga ya. Apa tiga teh? Amal jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Adakah selain itu? Ada lagi. Pertama, doa orang yang masih hidup. Walaupun antara orang ini dengan yang sudah mati ini nggak ada hubungan. Baik hubungan kekerabatan, hubungan guru dengan murid, atau umpamanya nggak punya jasa, kenal oge hente, ketemu juga nggak pernah, gitu ya. Lalu mendoakan, ya bisa. Didalili oleh banyak dalil Al-Quran dan hadis. Di antara hadis umat Nabi ketika salat Jumat selalu mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Saya dengar Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau kemarin mengisi setiap ba'da subuh di Masjid Nabawi. Itu setiap akhir dari kajiannya selalu berdoa, dan di antara doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Itu selalu. Ampuni dosa mukminin mukminat, ya, muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Dan Nabi sering mendoakan dengan doa seperti di khutbah-khutbah Jumat. Kalau ini tidak ada manfaatnya, mustahil Nabi berdoa seperti itu, ya. Jadi siapapun, ya, itu yang pertama. Kedua, ayat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu meninggalkan kami. Itu umum, gak kenal gak apa. Ini yang kedua. Antum ngacung atau gagaro? Oh gagaro, sugante ngacung. Ada yang gagaro kelek begini. Apa mau nanya apa? Enggak, saya garo-garo. Ketiga, dalil ketiga. Doa dalam sholat jenazah. Di takbir yang ketiga, takbir pertama kan Fatihah. Boleh dibaca surat pendek, tapi nggak ada iftitah. Takbir kedua, sholawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, seperti yang kita baca dalam tahiyat. Takbir ketiga, doa untuk siapa? Si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Walaupun orang yang menyolatkan nggak kenal kepada yang disolatkan,
Sering kita begitu ya, masuk sebuah masjid, sholat duhur atau asar, tiba-tiba ada seruan mohon keikhlasannya untuk ikut menyolatkan jenazah. Kita ikut sholat. Kesempatan itu minimal dapat 1 qirat pahala. Kalau toh tidak ikut ke pemakaman, menyolatkannya dapat 1 qirat loh. Bukan 1 kerat. 1 kerat masa huapan. 1 kerat itu sebesar gunung Uhud loh. Ikut salat tuh. Kalau di Mekah Madinah hampir tidak selalu, tapi kebanyakan setiap salat fardu selalu diikuti oleh salat jenazah. Kenal nggak kita ke orang yang disolatkan? Enggak. Pernah ketemu? Enggak pernah, walau di alam mimpi. Namanya tahu? Enggak. Tapi nggak perlu nyebut nama dalam menyolatkan. Doakan. Dan ini menunjukkan ada manfaat dari doa orang yang menyolatkan bagi muslim yang meninggal yang disolatkannya. Itu semua menunjukkan doa orang yang masih hidup kepada yang sudah mati itu manfaat. Baik ada hubungan kekerabatan atau tidak, ada hubungan jasa atau tidak, apalagi kalau ada hubungan guru dengan murid umpamanya ya, bos dengan bawahannya umpamanya, orang tua dengan anaknya, adik dengan kakaknya, suami dengan istrinya. Sampai enggak doa mereka? Ya sampai. Berdasarkan nas-nas yang tadi. Selain itu apalagi yang bermanfaat infak dan sedekah atas nama si mayit. Bahkan amal-amal soleh yang lain seperti umroh dan haji. Silakan umrohkan, silakan hajikan orang yang meninggal. Pahalanya sampai. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang seseorang sebelum matinya dia wasiat ke anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 budak. Geletuk teh mati. Salah seorang anaknya membebaskan 50 budak. Dia menyuruh adiknya membebaskan 50 lagi untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Kata adiknya, nanti dulu. Saya tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisi gitu ya Hanas. Apa Hanas teh? Hanas dilaksanakan, arifek teh nggak boleh begitu ya. Dia tanya dulu. Dia tanya. Kata Nabi alaihissalam, in kana muwahhidan atau musliman, kalau ayahmu seorang ahli tauhid atau seorang muslim. Kemudian disebutkan thumma hajjaztum atau tasaddaqtum anhu atau sumtum, lalu kamu menghajikan untuk dia, atau sedekah atau saum. Kalau ada hutang, saum, nazar yang belum terbayar dibayarkan oleh anaknya, oleh ahli warisnya, maka pahalanya sampai ke mereka dan sampai kepada kamu. Dan ini tidak bertolak belakang dengan ayat wa allaisal insan illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Nggak bisa memperoleh pahala dari hasil orang lain. Bertolak belakang? Enggak. Karena pertama anak adalah hasil terbaik dari usaha seseorang, ya enggak? Anak dibrojolin, dikandung, dibrojolin, diurus, dididik, dibiayaan, terus anak kemudian jadi soleh lalu balas jasa. Salah satu jasa yang dibalas itu menginfakkan orang tuanya, mensodakohkan atau menghajikan. Itu masuk akal apa tidak? Ya masuk akal. Sampai apa tidak? Sampai. Terus bagaimana kalau orang lain? Tetap sampai. Karena orang yang didoakan, orang yang mungkin kita berinfak atas nama dia, mungkin orang itu pernah jasa kepada kita. Kebaikan yang membuat kita teringat, ingin membalas, tapi sudah mati, sudah aja infak sedekah atas nama dia, pahalanya untuk dia. Bisa? Ya bisa. Atau jangankan di akhirat. Di dunia saja umpamanya ya, ada orang baik ke kita, kita sayang kepada dia. Pas dia beli di restoran, kita aja yang bayarin. Bisa begitu? Bisa. Dia masuk rumah sakit, biar biayanya saya yang nanggung. Bisa begitu?
Bisa begitu ya. Wah, dia hatanya sudah butut ya. Sudah retak-retak gitu. Kemudian kita pesankan HP baru, kirim ke dia. Kita yang bayar. Bisa? Bisa. Kalau ada jasa kebaikan dia kepada kita, maka boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. 4 pertanyaan dari 1 orang ini menghabiskan seluruh waktu yang tersedia ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن